Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita malam hari ini Allah berikan rahmat yang banyak, hujan turun dan silaturahim tetap berlangsung. Kita bisa pengajian, mudah-mudahan sampai wafat kita istiqamah dengan kebaikan-kebaikan. Pengajian ini diadakan gunanya adalah untuk mengingat-ingatkan kita. Karena memang kita ini perlu untuk sering diingatkan. Kalau tak diingat-ingatkan, banyak yang lupa. Kalau sudah lupa, sulit untuk kembali kepada Allah, sulit untuk istiqamah dalam beragama. Sehingga Al-Quran mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang beriman itu. Karena peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Kita punya otak, atau orang menyebutnya sebagai alat berpikir itu otak. Itu otak itu tak selamanya ingat apa yang pernah masuk ke situ. Dia kadang lupa, kadang samar-samar, kadang ragu. Maka perlu sering diingatkan. Ketika diingatkan, dia terus diulang. Jadi tersimpan dengan kuat. Kalau kata orang kita, lancar kaji tidak diulang. Semua yang kita tahu, dari awalnya tidak tahu menjadi sedikit tahu, lalu ragu-ragu, lalu setelah itu menjadi tahu, setelah tahu menjadi keyakinan. Dan orang kalau yakin, dia akan tenang dalam beramal. Orang kalau yakin, dia tenang dalam hidup. Orang yang sering stres, orang yang sering tidak tenang dalam hidup, karena keyakinannya bermasalah. Oleh karena itu, kita belajar menghadiri majelis ilmu, bagaimana keyakinan itu mantap di hati kita. Maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Jangan pernah bosan menghadiri majelis ilmu, karena tidak ada yang rugi kecuali rugi karena tidak menghadiri majelis ilmu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua kembali berjumpa, dan di antara yang berjumpa dengan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk rombongannya yang mendapat syafaat dan kenikmatan orang-orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita tentang azan dan iqamah. Kenapa azan dan iqamah kita bahas? Karena sebelumnya kita bahas tentang waktu sholat. Waktu sholat ini satu di antara syarat sah sholat. Seorang yang sah sholatnya bila sholat di waktunya. Maka supaya kita tahu waktu sholat, mesti mengkaji hal-hal terkait waktu sholat. Informasi terakhir terkait waktu sholat. Nah, setelah kita tahu tentang waktu sholat, berbagai hukum terkait waktu sholat, ada satu cara yang dikenal dalam agama untuk memberitahu waktu sholat tadi. Namanya adzan. Dan untuk memulai sholat namanya iqamah. Sehingga kita perlu tahu tentang adzan dan iqamah. Kemudian azan dan iqamah ini menurut pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang representatif mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah sebelum dilaksanakan sholat. Sehingga sholat itu punya sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah setelah sholat. Sunnah sebelum sholat diantaranya adzan dan iqamah. Sunnah sebelum sholat diantaranya datang dari rumah atau dari luar masjid menuju masjid dengan hati yang kosong dari segala duniawi. Fokus untuk menghadap Allah, sehingga ketika sholat fokus untuk
berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah sebelum masuk salat. Yang ketiga, sunnah diantaranya adalah memakai sutrah atau penghalang di depan kita sehingga orang tidak lalu lalang di depan kita salat, depan tempat kita sujud. Kemudian kalau kita salat, di dalam salat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Di antara sunnah ab'ad itu tahiyat awal, kunut, membaca selawat kepada Nabi pada saat kunut dalam keadaan berdiri, kemudian selawat pada tasyahud awal. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sunnah ab'ad, ada hayat. Sunnah ab'ad ini apabila kita tinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Kalau tetap kita tinggalkan tak membatalkan salat. Ada lagi sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah yang dia ringan. Bila ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi, dan bila ditinggalkan tak membatalkan salat. Apa contoh sunnah hayat? Ngangkat tangan saat takbir, saat akan ruku', kembali dari ruku' kita akan i'tidal, naik kepada rakaat yang keempat dalam salat. Kemudian ketika kita berpindah dari berdiri menuju ruku', Allahu Akbar. Bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Sujud, baca Allahu Akbar. Semua itu sunnah hayat. Kemudian posisi tangan bersedekap, sunnah hayat. Kemudian ketika kita ruku' membaca subhanallahil azim wa bihamdi, sunnah hayat. I'tidal baca Rabbana lakal hamdu sampai selesai, sunnah hayat. Sujud baca subhanal a'la, sunnah hayat. Duduk di antara dua sujud membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, sunnah hayat. Maka ada sunnah dalam solat namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Setelah solat nanti ada sunnah berdoa, sunnah berzikir, sunnah beristighfar. Ada lagi sunnah berpindah tempat dari tempat pelaksanaan salat fardu. Kalau bisa berpindah ke rumah kita, sehingga solat wajib di masjid, solat sunnah di rumah, agar ketika nanti di rumah kita solat, rumah itu punya nur, rumah itu punya tempat yang diisi untuk mengingat Allah, sehingga Allah jadikan rumah itu ada nur di dalamnya. Ketika nur Allah ada di rumah, maka akan turun sakinah kepada orang-orang yang ada di rumah itu. Maka Rasulullah mengingatkan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu ada penghuni, tapi tak ada kehidupan. Rumah ada penghuni, tapi tak ada Al-Quran, tak ada zikir. Seperti kuburan ada penghuni, tapi tak ada kehidupan di dalamnya. Maka kita dianjurkan baca Quran di rumah, salat sunnah di rumah, berzikir di rumah, dan banyak kegiatan-kegiatan yang mengingat Allah di rumah kita. Salat sunnah Rasul rata-rata di rumah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang adzan dan iqamah. Saya ulang sedikit tentang adzan. Pertama, syariat adzan ini di awalnya itu para sahabat Rasul mencari apa sih cara untuk memberitahu orang untuk salat. Ada yang mengusulkan memukul lonceng, ada yang mengusulkan membakar api, ada yang mengusulkan memberitahu orang per orang, berteriak dan segala macam. Tapi kemudian seorang sahabat Nabi Abdullah bin Zaid Al-Ansari dan sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, Rasulullah sendiri diajarkan redaksi azan seperti yang kita kenal hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya redaksi azan ini diajarkan Allah langsung melalui malaikat Jibril, melalui mimpi beberapa orang sahabat dan melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azan ini disyariatkan oleh agama untuk melaksanakan salat fardu yang 5. Itu ijma' para ulama. Maknanya salat fardu yang 5 dianjurkan untuk dilakukan azan dan iqamah sebelum pelaksanaan salat yang 5. Kemudian redaksi azan dan iqamah sudah seperti yang biasa kita kenal, tidak ada hal yang baru. Hanya saja ketika azan subuh ada tambahan kalimat at-tathwib, as-salatu khairum minan naum. Agar orang-orang yang terlena dengan tidur ketika mendengar kalimat ini dia punya semangat untuk bangun lalu dia salat subuh.
Kan dua kalimat, solat dan tidur. Jika dibandingkan keduanya, lebih baik solat dibanding tidur. Jika diukur keduanya dengan berbagai takaran, baik dihitung dengan nilai uang, dengan nilai pahala, atau apa saja, lebih baik solat dibanding tidur. Maka, as-salatu khairum minan naum. Kemudian, di akhir kalimat la ilaha illallah cuma satu kali. Tidak sama dengan di awal, yang dua kali. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat azan ini sejak dahulu para ulama sepakat. Tidak ada perbedaan redaksinya. Hanya saja tentang sunnah pelaksanaan yang terjadi perbedaan. Contoh, ulama mazhab Syafi'i menganjurkan at-tarji'. Sebelum baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan keras, itu kita baca sendiri dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru jahar. Sehingga bacanya 4 kali bagi muadzin. Begitu juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam diri kita. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Sehingga muadzin baca asyhadu an la ilaha illallah 4 kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 4 kali. Maka jangan heran dan jangan kaget dan jangan menduga orangnya jangan tak hafal di lafaz azan. Sehingga dihafal dulu baru dia baca keras-keras. Bukan, itu sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita azan? Apa rahasia di balik azan ini? Kata para ulama, di antara rahasia di balik azan adalah syiar al-muslimin. Syiar bagi orang beragama Islam. Kenapa syiar? Syiar itu bahasa muda kita sekarang ikon. Sebagai simbol. Sebuah kampung dikenal masyarakatnya sebagai masyarakat muslim kalau azan berkumandang di tempat itu. Kalau tak berkumandang, maka kita ragu ada muslim di situ atau tidak. Sehingga Nabi dengan sahabat sejak dahulu itu kalau perang terjadi di waktu subuh, dia perhatikan ada azan tidak dari tempat itu. Kalau ada azan, mereka tak akan menyerang tempat itu. Kenapa? Karena muslim yang ada di tempat itu. Maka syiar sebagai penanda, sebagai pengenal. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, azan itu di dalamnya terdapat ma'ani, makna-makna yang menguatkan akidah kita baik secara akliyah maupun secara nasiyah. Secara akli maupun naqli. Maka orang-orang kalau dia meresapi makna azan, dia akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itsbatul dzat. Dia saja Tuhan, tak ada yang lain. Tak ada apapun yang dipertuhankan orang patut disebut dengan Tuhan. Kemudian ketika kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita memastikan Tuhan itu hanya satu. Tak ada Tuhan yang lain. Kalau sudah punya keyakinan ada Tuhan yang lain, kita tidak lagi sejalan dengan azan tadi. Tak sejalan dengan salat kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau berpikir seandainya Tuhan itu satu, maka dunia ini teratur dengan sangat baik. Tapi kalau sempat Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mungkin sepakat, mungkin tak sepakat mengelola alam. Kalau tak sepakat kita yang repot. Jangan-jangan malam ini ada yang mau akad nikah. Kata Tuhan yang satu dia boleh nikah. Sudah siap semuanya, tinggal akad nikah lagi. Datang Tuhan satu lagi, tidak boleh dia nikah. Terbayang repotnya. Orang mau makan depannya sudah ada nasi ini, tinggal suap. Kata Tuhan yang satu dia makan. Kata Tuhan satu lagi tak boleh dia makan. Ini sudah depan. Maka kalau sempat seperti itu terus, jangan-jangan kita ini mati kebingungan. Mati hidup tidak bingung, jadi susah, apalagi bingung terus. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita meresapi makna wahdaniyah, kita jelas kepada siapa mengadu, kepada siapa meminta, siapa yang memberikan takdir, yang menentukan hidup, menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Sehingga clear masalah hidup ini, tenang. Kemudian setelah itu ada kalimat itsbat an-nubuwah.
memastikan bahwa utusan Allah yang menyampaikan syariat Allah, wahyu dari Allah, ajaran dari Allah, seorang nabi. Tidak ada yang lain. Ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau orang meresapi azan, bila dia menyadari bahwa Nabi Muhammad yang jadi utusan Allah, hidup harus ikut Nabi Muhammad. Kalau ikut Nabi Muhammad, hidup ini akan tenang, selamat, lurus, bahagia. Maka satu hayya 'alas shalah. Yuk kita salat. Kenapa orang perlu diajak salat? Supaya dia selalu ingat dengan Allah. Supaya dalam hatinya semakin kuat akidah. Supaya ketika hatinya kuat akidah, dia akan tenang dalam hidup ini. Kemudian supaya orang ini mantap untuk salat, maka disampaikan hayya 'alal falah. Kalian kalau salat, bahasa kitanya, kalian kalau salat senang kalian. Senang di dunia, senang kalian di akhirat. Kira-kira itu bahasanya. Kalau kalian tak mau salat juga, celakalah kalian. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Karena salat itu dalamnya zikir, di dalamnya doa, dalamnya pengaduan. Sehingga orang kalau dia salat, hatinya akan tenang, pikirannya akan tenang, dan ketika di luar salat, dia fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mudah meninggalkan yang dilarang, yang maksiat. Karena dia tenang, sehingga tak ada ketakutan untuk hidup ini. Kita ini kan kadang-kadang banyak takutnya dibanding berani melakukan hidup. Sehingga apapun yang kita buat itu pertimbangan kadang banyak betul. Memang perlu yang kita buat ini diakali, tapi tak semuanya pula perlu masuk akal. Yang paling penting itu masuk duit. Apalagi kalau ada program sedekah. Kayak kita sedekah pangan bersama UAS kemarin. Kalau berpikir-pikir dengan akal betul, banyak yang tak masuk akal. Tapi yang penting itu masuk duit, sehingga kita bisa beli beras, dan nanti kita bagikan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang hidup itu begitu. Banyak yang kita upayakan dengan nalar yang sehat, dengan pemikiran yang matang, tapi banyak yang terjadi itu kadang-kadang terasa tak masuk akal. Kenapa? Karena aturan Allah ada dalam hidup ini. Sehingga perlu untuk beriman pada qada dan qadar. Maka di akhir tutup dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menentukan bagaimana takdir kita. Kapan kita dapat rezeki, kapan kita hidup, kapan kita mati, kapan sehat, kapan sakit, kapan selamat, kapan celaka, kecuali dia. Maka orang jangankan sholat, dengar azan saja, tapi dia resapi makna azan, dia akan mendapati makna-makna yang membuat dia tenang dalam hidup. Maka syiar ini penting dilakukan oleh umat Islam. Kemudian apa hukum azan? Para ulama diantaranya mengatakan azan ini wajib, tapi wajibnya fardu kifayah. Makna fardu kifayah, di sekelompok masyarakat mesti ada yang azan. Kalau tak azan sekampung itu berdosa. Sebagian mengatakan bahwa azan ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka kata para ulama, al-adzanu sunnatun kifayatun fi haqqil jamaah wa sunnatun ainiyatun fi haqqil munfarid. Ketika kita hidup bersama masyarakat banyak, maka fardu sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Mana sunnah kifayah? Sunnah yang apabila dilakukan oleh sebagian orang, dia sudah mewakili semuanya melaksanakan sunnah. Tapi kalau tak ada orang lain, hanya kita di tempat itu, mau sholat, sunnah untuk kita adzan sendiri. Jadi Bapak Ibu, contoh kita di rumah, ya sekarang kan pandemi, dianjurkan untuk menjaga diri dari kerumunan, sehingga sebagian kita sholat di rumah, sebagian ke masjid, atau kemarin semuanya di rumah. Ketika semua di rumah, kita mau adzan, mau sholat di rumah, adzanlah dahulu sebelum sholat, meskipun sholat sendirian. Sunnah juga hukumnya. Tidak hanya ketika berjamaah, ketika sholat bersama di masjid, baru sunnah untuk adzan. Sendirian pun kita, sebelum sholat, sunnah hukumnya untuk azan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang representatif di dalam mazhab Syafi'i atau al-mu'tamad, annal adzana sunnatun li kulli salatin maktubatin hadirah. Azan adalah syariat yang sunnah muakkadah dilakukan bagi orang yang akan melaksanakan salat wajib yang dilakukan di waktunya.
Tapi kalau yang diqadha sunnah saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perempuan baik mereka bersama atau sendirian itu tak dianjurkan mereka azan. Cukup iqamah saja. Karena perempuan ini suara mereka dikhawatirkan sebab fitnah. Apalagi tahu suaranya, tahu kecantikannya, tahu fisiknya, itu bagi laki-laki menjadi satu godaan yang sulit untuk dibendung. Makanya agama melarang meskipun dari tataran ibadah. Bagaimana kalau perempuan ini sendiri atau mereka ini banyak, tapi perempuan semua suara terbatas, itu boleh. Cuma jangan keras pula azannya. Cukup kalau di aula saja. Kalau di masjid yang terbatas sana suara. Jangan sampai pula di azan di masjid pakai mikrofon pula. Terdengar sampai Sudirman. Terdengar sampai Alborz pula nanti. Sehingga datang orang ramai-ramai sampai di masjid imamnya perempuan. Ingat lagi orang dengan Lia Eden. Tahu berapa dulu Lia Eden aja? 2000 berapa dulu? Karena Indonesia ini mungkin saking stresnya masyarakat, banyak saja muncul Nabi. Sampai sekarang masih muncul Nabi. Tidak tahu sampai kapan kita ini sibuk dengan Nabi-Nabi terus. Baik. Untuk sahnya azan menurut syariat, ada berapa syarat yang dianjurkan oleh syariat? Ada berapa ketentuan? Yang pertama, bagi orang yang muadzin, dia mesti muslim. Karena azan ini pemberitahuan ibadah orang Islam. Tidak mungkin orang tak ibadah memberitahu ibadah. Tidak masuk akal. Orang yang beribadahlah yang tahu waktu ibadah dan bisa memberitahu orang. Orang tak tahu tak mungkin beritahu orang yang tak tahu juga. Orang yang tidur nggak mungkin membangunkan orang yang tidur juga. Makanya mohon maaf, orang yang hatinya lalai tidak mungkin mengajak orang yang hatinya lalai untuk kepada Allah. Mestilah orang yang hatinya hidup bisa mengajak orang kepada Allah. Makanya kadang-kadang ada kalimat yang ketika kita dengar terasa ke hati. Kenapa? Karena hatinya hadir dengan Allah, hati kita lalai. Ibarat orang tidur ketika dia sedang lalai dibangunkan oleh orang yang sadar, dia tahu dan bisa bangun. Tapi orang tidur bangunkan orang tidur, bisa. Apalagi orang mati bangunkan orang tidur, bisa. Jangankan bangunkan orang tidur, jangan-jangan orang tidur itu begitu tahu orang mati bangunkan dia, langsung lari dia. Sebab hantu kata dia. Cuma ini pula masalahnya, sejak dahulu sering menyebut hantu, sampai sekarang tak pernah bertemu dengan hantu. Tapi setiap berjalan sendiri kalau malam takut dengan hantu. Nah, itu orang kita, anak-anak kita pun tak pernah dia tahu hantu itu apa, dan kita pun tak bisa menjelaskan, dia mulai takut pula dengan hantu. Entah apa wujudnya hantu itu. Sehingga kadang-kadang di kampung kami, kadang-kadang orang tua itu mencandai, tidak ada hantu, hantu lah masuk dalam paruit, alah dimakan hantu itu. Takut dengan sesuatu yang tak nampak. Baik, selanjutnya, yang kedua, syarat azan itu adalah al-aqil, orang yang berakal. Jangan sampai orang gila yang azan. Bayangkan orang gila yang azan nanti. Nanti jangan-jangan jam 10 azan zuhur dia. Datang ke masjid sore-sore, nampaklah mulai gelap ini katanya. Rupanya tanda akan hujan. Dikira sudah maghrib. Jam 4:30 azan dia. Heboh penduduk RT berapa Pak Haji? RT berapa sini? RT 2. Datang orang satu RT 2 ke masjid nanti. Itu salat asar itu salat maghrib. Karena datang ke masjid baru 4:30. Yang lebih repot lagi nanti malam jam 3 dia azan. Sehingga masyarakat semuanya bingung. Ada apa katanya? Siapa yang azan? Salat apa sekarang? Sehingga masyarakat tak percaya lagi dengan azan. Maka perlu orang yang berakal. Karena azan ini ibadah, maka perlu orang ahli ibadah. Jangan sampai orang yang tidak ahli ibadah. Yang ketiga, tamyiz. Boleh anak yang belum balik tapi dia memayyiz. Sehingga dia kalau diarahkan untuk azan itu dia pandai, dia ngerti. Dan kalau azan itu gak main-main, betulan dia azan. Kan banyak di antara kita anak kecil, kalau azan itu suaranya Masya Allah. Nafas panjang, suara bagus, makharijul hurufnya bagus. Sehingga nikmat kita mendengarkan dia azan. Ingin berlama-lama mendengarkan dia azan. Itu boleh. Jadi imam pun boleh orang seperti itu. Selama dia mengenali, bisa membedakan mana yang patut, mana yang tidak saat dia melaksanakan ibadah tersebut. Yang keempat,
Muadzin itu mesti laki-laki, jangan perempuan. Seperti tadi sudah kita bahas. Karena kalau laki-laki ini memang dunianya dunia untuk interaksi, dunia luar. Kalau perempuan itu dunianya dunia tertutup. Dia dunianya internal, mengurus di dalam rumah. Sehingga dia tak perlu banyak dikenalkan keluar dan dikenal orang luar. Sebab bila perempuan sudah banyak pula dikenal orang luar atau mengenal orang luar, itu alamat kapal akan karam. Makanya lebih baik perempuan ini sibuk dengan internal dia, lalu dia mendidik anak dengan baik, anak jadi ketika muncul ke masyarakat jadi orang-orang hebat nanti. Sebab al-ummu madrasah, ibu itu madrasah, bagaikan sekolah, tempat anak belajar, tempat anak diemong, tempat anak untuk dia menuntut segala apapun yang dia perlukan dalam hidup, tempat ditiru. Kalau yang ditiru tak baik, maka anak akan muncul ke masyarakat dengan berbagai hal yang dia tiru tak baik itu. Maka disebut ya'ishul fata bima ta'awwadahu abuh. Anak-anak itu tumbuh besar dengan kebiasaan yang ditanamkan orang tuanya. Kalau anak dibiasakan mengaji oleh orang tua, dia akan tumbuh menjadi anak yang suka mengaji. Kalau anak dibesarkan di pasar, maka hari-harinya akan ke pasar terus. Sehingga kita meskipun di pinggir pasar, ajaklah anak ketika waktu ibadah untuk ibadah. Contohkan dia ibadah. Ajak, rangkul dia untuk ibadah. Jangan sampai dia menjadi korban siang dan malam saja. Siang menjadi mangsa pergaulan siang, malam menjadi mangsa pergaulan malam. Jangan. Kita yang mengarahkan. Sehingga Nabi mengingatkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani, aw yunassirani, aw yumajjisani. Anak itu kalaulah dia tak ada pengaruh siapapun, dia berpotensi menjadi orang baik, orang lurus, orang yang istiqamah. Tapi orang tuanya lah atau keluarganya lah yang membisikkan kepada dia sehingga dia punya pemikiran yang tidak benar. Menjadi beragama Nasrani, menjadi Majusi, menjadi Yahudi. Kalaulah tak dibisikkan dengan kemajusian, kenasranian, keyahudian, dia akan lurus. Itu pemahamannya. Artinya, kalaulah di sekitar kita menanamkan agama, menjaga ibarat dia bibit, bibit ini unggul. Ketika dia tumbuh, kita jaga, kita rawat, kita arahkan, kita perhatikan. Dia akan muncul menjadi kayu, menjadi pokok, menjadi buah, menjadi tanaman yang unggul, dan dia bermanfaat. Tapi kalau dari kecil, mulai dari bibit baru, dah dimakan ulat dah, dimakan rayap dah. Begitu besar sedikit, datang lagi angin kencang. Belum dia tegak, sudah tumbang. Untuk tegak lagi sudah payah. Syukur-syukur masih jatuh bangun. Ini kalau sudah tumbang tak balik lagi. Kan ibu-ibu apalagi suka bunga sekarang kan. Itu saya sekali bunga perhatian dengan bunga itu. Janganlah bunga aja seperti itu. Anak yang paling penting daripada itu. Sehingga termasuk, mohon maaf bapak-bapak, kalau kita tengok dalam Al-Quran itu, khitab suruhan Allah untuk bapak berperan dalam pendidikan anak, itu ada sekitar 14 ayat menyuruh bapak dan ibu mendidik anak. 11 diantaranya itu bapak yang disuruh. 2 diantaranya ibu. Mohon maaf, 2 diantaranya bapak dan ibu. 1 diantaranya ibu. Ini bermakna bahwa pendidikan itu mesti peran bapak. Kenapa? Ibu-ibu ini kalau diharapkan mendidik anak fokus, apalagi menggambarkan mapping bagaimana anak ini kebesar, dia nanti sekolah di mana, dia belajar apa, dia akan menjadi siapa. Sehari-hari dah capek dah. Mengurus dapur, mencuci pakaian anak, mencuci piring, masak lauk, kemudian belanja ke pasar, belum lagi kelakuan anak. Diajak pula malam berpikir, "Ma, nanti anak menjadi apa, sekolah di mana segala macam." Abang pikirkan je lah. Dah pecah dah kepala aku. Sejak pagi sampai malam menghadapi anak lagi. Untung aku bunuh anak ni katanya. Jadi sudah terkuras energinya, capek mengurus anak, mengurus rumah, diajak pula berpikir. Sementara dia itu lebih dominan emosional, perasaan. Sehingga perlu memang orang yang membuat peta kehidupan. Ibarat dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan ada leader yang menjelaskan kita ini mau bawa kemana perusahaan kita. Jadi organisasi, ketua organisasi mau diapakan organisasi kita ini. Mau kita buat jadi apa? Masjid kita ini mau kita apakan? Kegiatannya apa? Itu perlu ada leader yang menentukan. Maka di rumah perlu bapak
yang menentukan peta bagaimana keluarga ini dididik, ibu pelaksananya. Ibarat di sekolah ada kepala sekolah, wali kelasnya ibu, kepala sekolahnya bapak. Sehingga yang mengarahkan, yang nanti memberikan pedoman, yang jadi kompas, jadi nahkoda bapak, ibu menjadi asisten yang melaksanakan arahan-arahan bapak. Maka kita akan mewarnai anak kita menjadi apa anak. Sehingga mohon maaf, anak kecil jangan tanya ke dia, kamu mau sekolah di mana anak? Jangan. Kenapa? Dia tidak tahu. Kitalah yang mengarahkan, nak kamu sekolah di sini. Memang baik secara psikologis tanya kepada anak, nak kamu sekolah di mana? Sekolah di mana yang dia suka menurut dia itu satu sisi baik. Tapi dia belum tentu tahu kenapa itu baik menurut dia. Orang tua yang panjang pengalaman hidupnya, sehingga perlu orang tua yang mengarahkan karena sudah tahu. Ini kalau SMP anak ini, kalau SMA anak ini, kalau MTS, kalau pesantren begini nanti alurnya. Ini pelajari di situ. Anak kita mau dimasukkan ke dirinya agama atau setengah-setengah agama atau tak ada agama sama sekali. Itu kita yang tahu, anak tidak tahu dia. Maka mohon maaf, anak SD jangan tanya, nak SMP nanti mau sekolah kemana anak? Jangan tanya, kita yang mengarahkan. Kalau dia sudah besar, sudah banyak yang dia tahu, baru dia bisa memilih. Saya ke Pakar Azhar mau ke sini. Saya mau jadi ulama hadis, mau jadi ulama tafsir, mau ulama fikih. Saya mau jadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang polisi. Setelah dia banyak tahu, belum tahu apa-apa, tidak bisa menentukan. Tidak bisa dia mengarah kemana, tidak tahu. Orang tidak tahu jalan, dijadikan sopir, tidak mungkin. Orang tidak tahu jalan itu pengikut, jadi kondektur. Jangan jadikan sopir. Jadi sopir pula, jangan-jangan kita semua kacau nanti. Masuk jurang semuanya nanti. Maka anak-anak kita, dia itu adalah bentukan kita. Kita lah yang membentuknya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau sempat kita di waktu kecil tak mau susah mendidik anak, siap-siaplah susah di waktu kita besar. Jadi waktu anak itu sudah besar, kita yang disusahkannya. Umur sudah 25. Mencari baju, mana baju tadi, katanya. Umur 25, besok mau menikah, uang jajan, katanya. Usia sudah lama balik dah. Tapi melipat baju dia tak pandai. Menempatkan baju di mana baju kotor, di mana baju bersih, di mana baju akan digantung, tak paham. Ini kan payah. Itu akibat kalau kita tak mau susah mendidik anak di waktu kecil. Setelah dia besar, kita yang susah. Dan kalau menikah besok, bininya lebih susah lagi. Yang repotnya bininya susah, kita pula susah jadi orang tua. Jadi hidupnya menyusahkan saja. Nah, maka dari awal kita mesti sibuk menyusahkan diri untuk mendidik mereka. Sabar-sabar sedikit. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang waktunya sibuk bekerja di pasar, bekerja di kantor, di mana saja, sisihkanlah sebagian waktu untuk anak kita. Karena kita juga yang akan menyesal. Kalau nanti ketika kita tua didoakan anak, itu karena usaha kita dari kecil. Usaha kita dari anak saat kecil. Kita mendidik dia, menyekolahkan dia, sehingga dia tahu bagaimana dengan orang tua. Apa yang mesti dia buat dengan orang tua. Itu karena kita dari kecil membentuknya. Kalau kita tak pernah membentuk, jangan salahkan kalau nanti anak tak pernah berdoa dengan kita. Jangan salahkan kalau anak nanti dia durhaka kepada kita. Jangan salahkan dia tak pernah merasa butuh kepada kita. Kenapa? Karena dia tak pernah mendapatkan haknya dia selaku anak. Dan kita pula berhak, wajar kalau tak dapat hak kita selaku orang tua dari anak kita. Maka Rasul kadang-kadang mengingatkan bahwa orang tua ini boleh jadi durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada orang tua. Nah, ini penting diperhatikan. Lanjut. Syarat orang yang azan ini raf'us shaut, mengangkat suara, mengeraskan suara. Maka sejak dahulu ada menara. Kan sebagian masjid ada menara tinggi-tinggi, tujuannya apa? Dulu nggak ada mikrofon seperti ini. Sehingga kalau orang tegak di menara, itu sejauh-jauhnya itu bisa suara didengar. Sehingga satu kampung dengar suara. Hari ini kalau mikrofon ditaruh tempat yang tinggi, itu jauh terdengarnya, jangkauannya jauh. Sehingga banyak orang terdengar waktu sholat, kalaupun tak ke masjid, dia tahu waktu sholat. Makanya khas masjid sejak dahulu ada menaranya. Kalaupun tak ada menara, tetap masjid juga. Tapi menara itu fungsinya agar suara terdengar jauh. Apalagi kalau tidak ada pengeras suara seperti sekarang. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perlu kita ingat bahwa ketika kita azan, itu azan fungsinya selain memberitahu waktu sholat, itu untuk mengajak orang berjamaah. Sehingga kalau bisa orang itu banyak hadir ke masjid, semakin banyak jamaah hadir ke masjid, berarti semakin banyak orang bertemu. Kalau semakin banyak orang bertemu, maka hati di antara kita semakin dekat. Kalau hati di antara kita semakin dekat, masyarakat ini punya rasa kebersamaan yang tinggi. Ketika rasa kebersamaan yang tinggi, masyarakat itu akan aman, masyarakat itu akan saling support, yang lebih dari kebutuhan dia punya uang, punya harta, dia akan support orang-orang yang kurang untuk memenuhi kebutuhan dia. Yang sakit dijenguk oleh yang sehat, yang meninggal diurus oleh yang hidup. Jangan sampai sebaliknya pula, yang hidup diurus oleh yang mati. Sehingga hidup itu ketakutan terus. Dikit-dikit sesajen kah segala macam, tak begitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, Nabi di Madinah sedikit, tak banyak dahulu. Tapi ketika Nabi dengan sahabat tak banyak itu, mereka kompak, mereka berhasil membangun peradaban. Nah, itu perlunya jamaah ini ramai. Sehingga pengurus masjid tanggung jawab nih Pak Haji, jamaah ini perlu ramai ke masjid. Perlu dibuat bagaimana jamaah ini ramai, sehingga ketika jamaah ini ramai, dia kompak, dia akrab, dia bersama. Kemudian syarat yang lain, dukhulul waqt, mesti azan ini waktu sudah masuk. Jangan sampai waktu belum masuk orang sudah azan. Karena nanti jangan-jangan orang sudah buka puasa padahal waktu belum waktu berbuka. Orang sudah sholat padahal belum waktu sholat. Itu yang lain. Maka dalam hadis dikatakan, idza hadaratis salatu falyu'adzinu lakum ahadukum. Kalau sudah masuk waktu sholat, kata Nabi, seseorang di antara kalian hendaklah diazan. Banyak kita ini tegak seorang, Allahu Akbar, diazan. Supaya apa? Ada yang mengajak sholat, ada yang beritahu waktu sholat. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengecualian dari waktu sholat ini adalah azan yang memang difungsikan untuk memberitahu awal. Contoh azan pertama sebelum subuh. Dan Rasul punya dua muadzin, ada Bilal, ada Ibnu Ummi Maktum. Azan Bilal itu fungsinya adalah azan untuk peringatan. Sedangkan azan Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum adalah untuk waktu sholat. Sehingga kalau sudah masuk waktu sholat, azan sahabat Ibnu Ummi Maktum, itu orang tak lagi makan minum kalau sedang sahur. Tapi kalau Bilal masih sudah azan, orang masih makan minum. Kenapa? Peringatan. Nah, Rasul punya dua muadzin dahulu. Termasuk juga ketika azan Jumat, dibuat azan dua kali. Azan pertama tujuannya untuk memberitahu orang bahwa waktu sholat akan masuk. Beda di kita, waktu sholat sudah masuk baru azan. Setelah itu baru azan yang kedua. Kalau dahulu sebelum waktu sholat, azan dulu. Supaya orang siap-siap untuk datang ke masjid ketika waktu sholat sudah masuk. Jadi ketika waktu sholat sudah masuk, mereka di masjid semua. Sebelumnya diingatkan, di-recall sebelum datang waktu sholat. Kemudian, seorang muazin mesti tahu waktu sholat. Yang sampai di azan sembarangan nanti. Sehingga dia tahu waktu sholat ini boleh jadi dengan melihat perjalanan matahari dan bayang cahaya ditembak oleh matahari. Kemudian boleh tahu dari kalender, boleh tahu dari jam, atau dari alat, atau pengukur-pengukur yang lain. Tak ada masalah. Yang penting dia mesti tahu kalau waktu azan itu masuk sesuai dengan waktu yang dibolehkan syariat. Yang kedelapan, azannya mesti tertib. Jangan balik-balik bacanya. Kan yang penting azan Ustaz. Sehingga dari awal itu, ini orang ini sedang mabuk semua. Kita ajak solat langsung. Hayya 'alal shalah. Jangan begitu pula. Mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun keadaannya, mau sedang suasana kalut, sedang suasana damai, sedang suasana perang, apa saja suasana, azan itu mesti dengan tertib lafaz azan yang diajarkan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai terakhir. Kemudian selanjutnya, al-wila' fil azan. Ketika kita azan, mestilah azan itu sebaiknya berkesinambungan. Jangan sampai Allahu Akbar, 5 menit baru sambung lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang bingung. Ketika lapas pertama itu ada apa kata orang?
Lapas kedua jangan dikira orang syahadat di masjid, ada yang masuk Islam di Masjid Al-Muqaddis ini. So syahadat dengan keras-keras. Dan tak ada sambungan, tak ada lagi setelah itu redaksi yang dibaca. Maka azan ini disambung. Jangan diangsur-angsur. Kan repot kalau azan diangsur-angsur. Sehingga orang justru bertanya-tanya, kapan dia waktu sholatnya? Padahal sudah azan ya tadi dah. Tapi azan setiap 5 menit baru azan 1 kalimat. Atau setiap 3 menit baru azan 1 kalimat. Tidak boleh. Sambung. Kemudian sunnah daripada azan ini ada berapa sunnah? Pertama, al-qiyam, berdiri. Maknanya boleh orang duduk azan. Mungkin ada orang yang dia muazzin, tapi karena kecelakaan, kakinya patah. Atau dia sedang sakit waktu itu, tidak bisa berdiri. Dia azan sambil duduk, itu boleh. Yang kedua, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dalam sholat kita suruh menghadap kiblat, azan pun disuruh menghadap kiblat. Kemudian, yang ketiga, at-taharah, sunnah suci. Maknanya orang kalau belum wudhu, sudah masuk waktu sholat, dia boleh azan dulu. Tak boleh jadi kita semuanya tadi ada acara. Semua orang sibuk ngurus acara. Tiba-tiba ada satu orang tahu, oh waktu sholat dah masuk. Kalau seandainya berwudhu dulu, apalagi antrian berwudhu, azan ini boleh jadi nanti sudah lewat 10 menit baru azan. Dia azan dulu. Setelah azan baru dia berwudhu. Maknanya kalau orang belum berwudhu, dia azan sah dan boleh azan. Tidak batal, tidak melanggar syariat. Karena suci itu sunnah dalam melaksanakan azan. Kemudian Bapak-Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, sunnah azan itu seorang yang baligh, yang sudah usia mukallaf. Tadi boleh mumayyiz, tapi sunnahnya yang sudah baligh. Kenapa? Orang kalau sudah baligh semakin matang. Ketika dia matang, diberi tanggung jawab itu, dia siap mengembannya. Sehingga kalau ada perkara-perkara agama yang terkait dengan dirinya, dia punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalau anak belum berakal, belum balik, belum seperti itu. Tingkat psikologisnya belum sama. Dia sudah ada al-adalah. Adalah ini maksudnya orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa. Bukan ahli maksiat. Kenapa? Kata-kata dia menjadi pedoman orang. Allah Akbar, dia baca itu jadi pedoman orang. Kalau dia seorang yang dipercaya, maka ketika azan dia dipercaya orang. Tapi kalau perangainya tak bisa dipercaya, ketika dia azan, jadi pertanyaan bagi orang. Kalau masuk waktu sholat, talun kan? Kerajunya bahampuk. Apa mungkin orang muda itu bisa membawa sholat? Apa mungkin orang muda itu azan? Kan gitu nanti pertanyaan orang. Maka orang-orang yang menisbahkan diri sebagai pegiat dakwah atau orang-orang menisbahkan diri katakan sebagai mubaligh, ustaz, guru, penceramah, guru agama, muadzin, menisbahkan pada agama, aktivitas mereka ini mesti punya sifat amanah, adil. Dalam artian mereka menjaga diri dari maksiat, tidak sembarang berbuat, tapi memang dipikirkan betul setiap yang dibuat. Kenapa? Karena nisbah agamanya berat pada dirinya. Orang bisa-bisa menjadikan pembenaran perbuatan dia menganggap itu adalah benar menurut agama. Sehingganya fasadun kabirun abidun jahilun aw alimun mutahattik. Kata agama itu kekacauan, kata para ulama kekacauan besar jika orang ahli ibadah tapi tak berilmu. Atau yang kedua, orang berilmu tapi tak menjaga diri dari maksiat. Kenapa? Orang menganggap dia pedoman, menganggap dia ikutan. Perbuatan dia tak bisa membedakan mana yang patut, mana yang tidak. Sehingga orang mengira nanti yang dia buat ini semuanya patut. Padahal salah. Orang mengira nanti yang dia buat ini adalah sesuai dengan agama, padahal salah. Maka bahaya para ahli ilmu agama, dia tak menjaga kehormatan ilmu, kehormatan syariat yang dia tahu, dan masyarakat akan menjadikan dia sebagai panutan, menjadi ikutan. Nah, itu resikonya kalau jadi orang-orang yang diikuti masyarakat. Dia, perangai dia, tidak dia berkata, tapi perangai dia akan ditengok orang. Dan perangai dia akan menjadi contoh bagi masyarakat. Dan hati-hati, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kadang-kadang orang melihat kita melakukan sesuatu, itu lebih terekam bagi orang dibanding pesan-pesan mulut.
Maka jangan sibuk kita dengan pesan-pesan oral saja, dengan mulut saja, tapi abai dengan pesan yang dibawakan oleh badan kita. Sehingga sejak dahulu para ulama itu, kenapa mereka mesti talaki kepada guru mereka? Mereka tak sekedar ingin bisa baca kitab. Karena sekedar bisa baca kitab, itu belajar dari kawan pun dapat. Tapi mereka ingin melihat bagaimana kitab yang dibaca ini hadir dalam diri yang diwujudkan oleh guru mereka. Sehingga mereka lihat guru mereka bagaimana berwudu, bagaimana mereka menghadapi tamu, bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang, bagaimana di rumah mereka, bagaimana dengan anak kecil, bagaimana adab-adab agama. Itu dicontoh. Maka hati-hati orang menisbahkan diri pada agama. Sunnah selanjutnya, orang yang suaranya bagus. Artinya kalau suaranya seperti ember pecah pun boleh azan. Tapi yang bagus suaranya lebih baik. Kenapa? Biasanya lebih disenangi orang. Maka orang akan mau ke masjid, senang ke masjid. Kemudian sunnah selanjutnya basar, mampu melihat, sehingga waktu sholat itu valid, tidak sekedar kapan dia mau azan saja. Kemudian yang kedelapan sunnahnya al-iltifat. Ketika baca hayya 'alas shalah, dengan dada kita dengan kepala kita menoleh ke kanan, hayya 'alas shalah, bukan dengan dada. Hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah dengan kepala ke kiri. Itu sunnah dalam azan. Kemudian yang ke-9, tartil. Bacaan azan itu jelas, bacanya sesuai makharijul huruf. Semua apapun kalimatnya dibaca sesuai dengan tajwidnya, tartil. Kemudian yang ke-10, at-tarji'. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, bacaan secara sir, baru baca dengan jahar. Kemudian yang ke-11, at-tathwib, membaca as-salatu khairum minan naum ketika azan subuh. Kemudian yang selanjutnya, satu masjid punya dua muadzin. Seperti muadzin Rasul, ada Bilal, ada Ibnu Ummi Maktum. Satu pun muadzin boleh, lebih dari dua pun boleh. Pernah dengar, ada di Jawa itu masjid kalau satu kali azan 7 orang yang azan. Azan kayak tadi yang 1 orang sekarang tuh, 7 yang azan tapi suara seperti satu. Pernah dengar? Itu di Masjid Demak diantaranya ada. Nanti coba cari 7 muazin azan sekaligus. Tengok di YouTube nanti. Kemudian al-insat wal ijabah. Orang yang mendengar azan dianjurkan diam dan menjawab bacaan azan. Setiap redaksi azan sama kecuali hayya shalah dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah selesai azan, selawat kepada Nabi dan berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan heran kalau ada orang setelah selesai azan dia selawat. Karena dalam hadis dikatakan begini. Berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Kalian kalau dengar azan dari seorang muadzin, maka jawablah seperti yang dibaca muadzin. Tsumma sallu alayya. Selesai azan tadi, selawatlah kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang bersolat padaku 1 kali, Allah akan berikan rahmat untuk dia 10 kali. Artinya Nabi mengajarkan setelah azan selawat pada beliau. Pernah dengar selawat setelah azan? Mungkin belum ya. Kalau di Mesir itu biasa. Setelah di azan dia selawat lalu baca doa setelah azan. Dan kemudian doa. Di antara doa yang sampai hari ini kita hafal, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wat-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Fab'ath Allahumma maqaman mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dan seterusnya. Ada beberapa redaksi doa yang dianjurkan, yang diajarkan setelah azan ini. Di antaranya doa yang sudah familiar kita baca selama ini. Baik, itu tentang azan. Beberapa hal, hakam hukum, sunnah, dan syarat-syarat azan dilaksanakan. Baik, ada pertanyaan? Berarti kebanyakan kita bukan muadzin. Karena biasanya yang azan yang mungkin bertanya tentang azan. Karena jarang azan sehingga tidak tahu apa yang perlu diketahui tentang azan.
Tidak ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan insyaallah. Pekan akan datang kita bahas sedikit tentang iqamah. Lalu setelah itu akan kita bahas tentang syarat sah salat yang lainnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Insyaallah kita sambung di hari Senin malam akan datang. Bagi yang di Panam boleh ikut Rabu malam di Masjid Nurul Fajar Jalan Melur. Itu setiap Rabu malam, kajian fikih juga, sehingga bisa mengulang kajian di sini yang belum. Di sana masih agak pendek, masih awal. Di sana baca kitab Matan Ghaih wa Takrib, kitab dasarnya dalam belajar fikih Syafi'i. Jadi di situ setiap Rabu, di sini setiap Senin. Saya punya jadwal yang tetap itu Senin malam di sini, Rabu malam di Nurul Fajar Jalan Melur Panam, Sabtu malam di Baitul Muktamar Rubai. Itu setiap malam. Jadi setiap pekan itu setiap malam di 3 masjid itu yang rutin setiap malam. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.